mimbar. Demikian pemberitaan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya mengapa dari waktu ke waktu kita harus berusaha sekuat tenaga agar yang kita dapatkan dari hidup ini dari Allah Subhanahu wa taala bertambah baik. Yang pertama alasannya adalah sebagaimana Allah firmankan dalam surah ke-23 ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa hidup ini aku ciptakan untuk kalian dengan sia-sia dan cuma-cuma? Tidak, kata Allah. Alasan itulah yang membuat kita harus serius dalam hidup, jamaah rakullah. Kenapa? Kita harus bersungguh-sungguh, karena memang Allah juga bersungguh-sungguh menciptakan kehidupan ini. Alasan yang kedua, mengapa kita harus meraih hasil-hasil perjuangan hidup yang jauh lebih besar, memang sudah kita minta sendiri setiap saat, setiap rakaat. Setidak-tidaknya dalam 3 potongan doa waktu kita duduk di antara 2 sujud, kita mengatakan atau kita meminta dan berdoa, wajibuni, warfa'ni, dan warzuqni. Wajibuni itu artinya, ya Allah sempurnakan apa yang kurang dalam hidup saya. Atau artinya yang lain, wajibuni itu perbaikilah hidup saya, ya Allah. Atau artinya yang lain, wajibuni itu adalah, ya Allah cukupkan apa yang belum ada pada diriku, ya Allah. Lalu kemudian warfa'ni, angkatlah derajat saya. Jelas, clear itu. Kita mengatakan angkatlah derajat hidup saya, ya Allah. Lalu setelah itu kita mengatakan warzuqni, berilah saya rezeki. Tidak mungkin siapapun di antara kita yang meminta rezeki dari waktu ke waktu lebih sedikit, karena jumlah tanggungan yang harus kita biayai harus semakin banyak. Dan setelah itu kita mengatakan wahdini, berilah aku petunjukmu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita perlu meraih hasil-hasil perjuangan hidup yang jauh lebih besar? Karena sesungguhnya hampir seluruh karunia-karunia takwa yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa selalu berurusan dengan urusan hidup, jamaah rasulullah. Yang pertama Allah menyebut di dalam surah ke-28 ayat ke-29 bahwa kalau iman benar-benar ada dalam diri kita dan takwa itu kita kerjakan dengan sebanyak mungkin, seberkualitas mungkin, Allah akan menajamkan firasat kita. Intuisi kita akan ditajamkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan, kemampuan membedakan mana yang benar dan yang salah. Kemampuan mengambil keputusan pada saat-saat yang paling sulit sekalipun. Dan tidak ada kecuali dalam setiap hari-hari kehidupan kita, kita selalu mengambil keputusan. Tetapi keputusan orang yang bertakwa adalah keputusan yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertakwa itu Allah janjikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup, dan tidak ada satupun di antara kita yang duduk di ruangan ini yang tidak butuh jalan keluar. Seluruhnya membutuhkan jalan keluar. Dan oleh karena jalan keluar itu kita butuhkan kepada Allah, kita berhajat agar kita bertakwa semakin baik. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, sedekah itu Allah berikan, sedekah itu biasanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi agar doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tampakkanlah rasa butuhmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara yang sempurna untuk menampakkan rasa butuh kita kepada Allah kecuali dengan bertakwa sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan jalan keluar. Kalau dibalik, mengapa jalan keluar itu tidak kunjung tiba hingga di bulan Januari 2021? Jangan-jangan takwa kita kurang banyak di hadapan Allah. Atau yang kedua, jangan-jangan takwa kita kurang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, jangan-jangan takwa kita kurang konsisten di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menegaskan bahwa Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Kita semua punya anak, punya orang tua, punya masjid, punya kantor yang harus terus kita biayai. Sebagian dari hal yang kita harapkan dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita akan gunakan semuanya itu untuk membiayai ibadah kita kepada Allah. Tetapi kalau rezeki itu tidak kunjung datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bekerja keras memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah beribadah tetapi gaya hidup kita tidak berubah, makanya Allah tidak dekatkan rahmat dan rezekinya kepada kita. Rasulullah menyebut min husnil islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda yang menandai kebaikan agama seseorang, dia meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya dalam hidup. Semakin kita tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, semakin efektif, semakin efisien, dan semakin produktif kehidupan kita. Dan insya Allah kita akan semakin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah sosiologi ada istilah trivialism. Sebuah kebiasaan kolektif atau kebiasaan orang atau banyak orang yang menghabiskan sumber dayanya, waktunya, tenaganya, uangnya, dan semua yang dimilikinya untuk sekedar hal-hal menghibur. Belum tentu berdosa, sekedar menghibur tetapi tidak memajukan hidupnya sama sekali. Kalau saya tanya, apakah ini banyak fenomenanya? Banyak. Lalu kalau memang banyak, bagaimana mungkin kita akan diberi rezeki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka dan segala macam? Kalau cara kita memanfaatkan sumber daya yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang tidak bagus. Rasulullah SAW pernah mengatakan, nikmatani maghbunun fi makasiru minan nas as-sihat wal faru. Dua pemberian dari Tuhan semesta kehidupan kepada manusia yang selalu gagal didaya gunakan dengan baik oleh manusia adalah kalau dia disehatkan dan kalau dia diberi waktu luang. Jamaah Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita menyadari hidup ini harus kita jalani jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Hasil-hasilnya harus kita perjuangkan untuk jauh lebih besar dari waktu ke waktu. Dan Allah itu tidak pernah berhenti mengurus kita. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Saya ingin menutup khutbah ini dengan ucapan seorang dai antar kepulauan di Mataram. Ketika beliau diantar oleh seorang tukang perahu dari satu pulau ke pulau yang lain, kata tukang perahu itu, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru tidak beristirahat? Kan capek, kenapa harus terus bekerja dari pulau ke pulau yang lain berdakwah? Beliau lalu kemudian meminta tukang perahu itu, coba engkau lihat matahari itu. Matahari itu tidak pernah dijanjikan Tuhan surga, tetapi dia tidak pernah berhenti menyinari kehidupan dengan cahayanya. Kita ini semuanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sering memilih berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh menjadi jauh lebih baik lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Mari kita berdoa pada khutbah yang kedua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan dan kesanggupan bertakwa kepada Allah, dan ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dianugerahi jalan keluar dari setiap kesulitan hidup.
rezeki dari arah yang tidak disangka, diberi ketajaman firasat. Allah selalu mendampingi kita dan Allah selalu mengajari rahasia-rahasia kehidupan kepada kita, dan kita dimuliakan seluruhnya dengan akhir kehidupan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diri kami seluruhnya ya Allah kesanggupan diri kami untuk bertakwa kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik takwa kami kepadamu. Oleh karenanya sucikan dan bersihkan diri kami ya Allah, karena hanya Engkaulah yang bisa menyucikan dan membersihkannya. Engkaulah pemilik dan pelindungnya ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bantulah kami agar senantiasa mengingat-Mu ya Allah, menyadari bahwa nikmat-Mu tidak terhingga kepada kami yang Engkau berikan. Berikan kami kesanggupan ya Allah menggunakan seluruh nikmat-Mu itu ya Allah untuk mengabdi kepada Engkau dengan sebaik-baik pengabdian ya Allah, untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik pengabdian, untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik pengabdian. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan membesarkan kami sejak kecil ya Allah. Berikanlah ampunan-Mu ya Allah kepada segenap saudara kami seiman yang masih ada bersama kami atau yang telah mendahului kami menghadap kehadirat-Mu. Jauhkan kami dari perpecahan di antara kami ya Allah. Turunkanlah rahmat dan pertolongan-Mu kepada negeri ini yang sedang dilanda berbagai cobaan dari-Mu ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'matihi wa la dzikrullahi akbar.